Halo teman-teman, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yakin teman-teman semua pasti pernah mendengar kata marxisme, di mana marxisme bukan sekedar kata, tetapi suatu ideologi yang mempunyai asas dan asas perjuangan. Berbicara tentang ideologi, ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, dan keyakinan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang marxisme adalah suatu ideologi yang digagas oleh Bung Karno, yang disusun secara sistematis dan diyakini sebagai ajaran revolusioner yang menggalang persatuan dan kesatuan kaum melarat atau kaum sengsara. Secara etimologi atau asal-usul kata, marxisme dibagi menjadi 3 kata, yaitu yang pertama ada marhain, yang kedua marhainis, dan yang ketiga isme. Marhain adalah kaum tani, kaum buruh, dan kaum-kaum yang pada intinya dimiskinkan oleh sistem yang diciptakan oleh kaum imperialis atau kaum penjajah. Nah, kita bisa melihat sebelum Indonesia merdeka atau di zaman penjajahan, ya, sistem yang diterapkan Belanda pada saat itu adalah sistem yang sangat merugikan bagi kaum marhain. Salah satunya yaitu kerja rodi, di mana pribumi dipaksa bekerja oleh Belanda tanpa digaji atau diupah yang adil, teman-teman. Terus yang kedua juga kita bisa melihat sistem tanam paksa, di mana di dalam sistem tanam paksa ada aturan-aturan yang mewajibkan pribumi untuk menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti teh, kopi, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi penindasan, teman-teman, yang terjadi pada saat. Dan untuk menamakan orang-orang tertindas, ya, Bung Karno menyebut mereka dengan sebutan marhain atau dengan kata marhain. Pertanyaannya, kenapa tidak dipakai kata proletar untuk menyebut orang-orang tertindas? Proletar adalah orang-orang yang menjual tenaga kerja untuk mendapatkan gaji. Dan kata proletar dipakai oleh Karl Marx untuk menyebut orang-orang tertindas di bangsa Eropa. Dan kenapa di Indonesia tidak dipakai kata proletar, teman-teman, untuk menyebut kaum tertindas? Karena Bung Karno melihat ada perbedaan nasib di bangsa Eropa dan di bangsa Indonesia. Apa perbedaannya? Di bangsa Eropa hampir 100% kaum buruh atau kaum proletari yang sengsara. Sedangkan di bangsa kita, bangsa Indonesia, yang sengsara bukan hanya orang-orang yang menjual tenaganya saja, tetapi orang-orang yang mempunyai alat produksi juga sengsara. Seperti kaum tani yang mempunyai tanah, juga mempunyai alat garap, tapi tetap aja sengsara, teman. Juga nelayan yang mempunyai perahu untuk menangkap ikan, tetapi tetap aja sengsara dan tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, itulah teman-teman alasan Bung Karno menamakan orang-orang sengsara dengan sebutan marhain. Terus yang kedua ada kata marhainis. Apa itu marhainis? Marhainis itu adalah orang-orang yang berjuang untuk kaum marhain. Orang-orang yang menjalankan asas perjuangan dari marhainisme. Dan yang ketiga ada isme. Isme yaitu paham. Jadi teman-teman, marxisme adalah suatu paham yang menantang segala tindasan baik manusia atas manusia maupun bangsa atas bangsa. Maksudnya adalah Bung Karno tidak menginginkan ada bangsa menjajah bangsa lain dan seseorang menindas orang lain, teman-teman. Asas adalah suatu dasar, suatu pedoman yang dianggap benar, yang menjadi pegangan dalam berpikir dan berjuang untuk mencapai visi dari suatu ideologi. Ada 3 asas dari marxisme, teman-teman. Yang pertama sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Sosio adalah masyarakat, nasionalisme adalah paham kebangsaan. Jadi, sosio-nasionalisme adalah paham kebangsaan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Bung Karno pernah menyampaikan di dalam buku
di bawah bendera revolusi, bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang mencari selamatnya peri kemanusiaan, dan juga nasionalisme masyarakat yang timbul tidak karena rasa saja, tidak karena perasaan saja, tetapi ialah karena keadaan-keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat. Maksudnya, Bung Karno menyampaikan agar rasa cinta kita terhadap suatu bangsa dapat memperbaiki keadaan di dalam masyarakat, bukan hanya sekedar kata, tetapi dibarengi dengan tindakan, gitu. Sehingga keadaan yang tadinya pincang menjadi keadaan yang sempurna, teman-teman. Tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada kaum yang celaka, dan tidak ada kaum yang sengsara. Itu ketika kita berbicara tentang sosionasionalisme. Lalu yang kedua ada sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang mementingkan kepentingan masyarakat, yang mencari keberesan politik dan ekonomi. Bung Karno menyampaikan, sosiodemokrasi bukanlah demokrasi ala Prancis, ala Inggris, ala Amerika, dan Jerman yang praktiknya menindas kaum proletar, di mana kaum proletar dijamin di dalam demokrasi politik mempunyai hak mengirim utusan ke parlemen, tetapi di dalam demokrasi ekonomi tidak dijamin. Ketika mereka menuntut hak mereka di bidang ekonomi, di situ juga mereka akan diusir dan dipecat dari pabrik tempat mereka kerja, sehingga mereka menjadi sengsara, teman-teman. Nah, artinya maksud Bung Karno adalah demokrasi di Indonesia, baik demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, harus sejalan. Rakyat punya hak memilih dan dipilih, rakyat juga harus disejahterakan, teman-teman. Asas yang ketiga yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan, dan setiap orang mempunyai hak untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Dari ketiga asas yang sudah saya sampaikan, pada intinya adalah marxisme menginginkan tercapainya sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Bung Karno menyampaikan cara yang digunakan adalah menjalankan perjuangan. Perjuangan yang kita lakukan bukan perjuangan yang diminta-minta, bukan perjuangan yang kecil-kecilan, tetapi perjuangan yang dimaksud adalah perjuangan yang dilakukan dengan asas perjuangan marxis. Asas perjuangan marxisme yang pertama adalah Matsfurmi. Apa itu Matsfurmi? Matsfurmi itu adalah usaha yang dilakukan untuk membentuk kekuatan dan kekuasaan melalui penyadaran. Bung Karno percaya bahwa Matsfurmi harus dimulai dari perubahan kesadaran rakyat dan penerapan sistem politik serta ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Hal ini dilakukan melalui pendidikan, teman-teman, pengorganisasian rakyat, dan penerapan sistem gotong royong sebagai dasar pembangunan masyarakat. Sehingga tak heran ketika kita melihat Bung Karno melakukan penyadaran melalui pidato maupun tulisannya untuk melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah. Terus yang kedua ada Matswendi. Matswendi yaitu pasca terbentuknya kekuatan atau penyatu paduan kekuatan, teman-teman, yang tadinya kita menjalankan penyadaran ke orang-orang yang belum sadar, dan ketika orang-orang tersebut sudah sadar, maka selanjutnya yang dilakukan yaitu penyatu paduan kekuatan. Terus yang ketiga ada non-kooperasi. Non-kooperasi menurut Bung Karno adalah sebuah sikap atau strategi perjuangan yang menolak untuk bekerja sama dengan penjajah atau kekuatan kolonial dalam sistem yang mereka ciptakan. Dalam konteks perjuangan, menolak untuk bergabung atau berpartisipasi dalam lembaga, kebijakan, atau struktur pemerintahan yang dibentuk oleh kolonial Belanda. Terus yang keempat, ya, menurut Bung Karno adalah self-help. Adalah suatu prinsip perjuangan yang menekankan
pada kemampuan bangsa untuk bangkit dan berjuang secara mandiri, tanpa mengandalkan bantuan dari pihak luar, terutama penjajah. Bung Karno percaya bahwa untuk mencapai kemerdekaan sejati, bangsa Indonesia harus bergantung pada kekuatan sendiri, baik itu dari segi sumber daya, tenaga, maupun semangat dalam perjuangan teman-teman. Terus yang kelima adalah masa aksi. Masa aksi adalah gerakan kolektif rakyat yang dilakukan secara besar-besaran, terorganisir, dan sadar untuk mencapai tujuan revolusioner, khususnya dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajahan teman-teman. Bung Karno melihat masa aksi sebagai kekuatan utama dalam perubahan sosial dan politik, di mana rakyat sebagai penggerak sejarah bersatu untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait ideologi Marxisme. Kurang dan lebih penyampaian saya tentang Marxisme, silakan beri masukan, silakan beri kritikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dalam video selanjutnya.